Di sebuah kota kecil yang hiruk-pikuk namun masih menyimpan nuansa hangat persaudaraan, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia bukanlah siapa-siapa, hanya seorang karyawan toko bahan bangunan yang setiap hari berangkat pagi, pulang sore, dengan wajah penuh-peluh namun tetap menyimpan senyum sederhana. Hidupnya tidak pernah ia keluhkan, meski gaji pas-pasan hanya cukup untuk membayar kontrakan sempit dan mengirim sedikit uang untuk ibunya di kampung. Raka sudah terbiasa dengan ritme hidup yang itu-itu saja. Bangun subuh, sarapan seadanya, berjalan kaki menyusuri jalanan kota yang mulai ramai dengan pedagang dan pengendara, lalu bekerja mengangkat semen, besi, dan cat sepanjang hari. Malamnya ia hanya mengisi waktu dengan membaca buku usang atau menonton televisi di kamar kontrakan. Baginya, kesederhanaan bukan alasan untuk berhenti bersyukur. Namun, hari itu berbeda. Siang itu, selepas mengantar pesanan cat ke pelanggan, Raka memutuskan untuk singgah sebentar di sebuah warung makan sederhana. Perutnya keroncongan sejak pagi karena ia hanya sempat makan sepotong roti sebelum berangkat kerja. Warung itu tidak besar, hanya terdiri dari beberapa meja kayu dan bangku panjang, tapi cukup nyaman untuk melepas lelah. Aroma sayur asem dan ikan goreng menyeruak, menggoda setiap pengunjung yang lewat. Raka duduk, memesan sepiring nasi, sayur asem, dan tempe goreng. Saat makanan tersaji, matanya berbinar. Ia menunduk, berdoa singkat, lalu mulai menyuap perlahan. Setiap kunyahan terasa nikmat, mungkin karena rasa lapar yang menumpuk. Ia bahkan sudah membayangkan akan menambah satu porsi lagi jika dompetnya masih memungkinkan. Namun, di tengah kenikmatan sederhana itu, matanya menangkap sesuatu di luar warung. Dari balik kaca jendela, ia melihat seorang anak kecil berdiri di tepi jalan raya yang cukup ramai. Anak itu tampak kebingungan, menenteng tas sekolahnya yang hampir lebih besar dari tubuh mungilnya. Wajahnya menunjukkan keraguan, kaki kecilnya maju mundur, seolah ingin menyeberang tapi takut dengan lalu lalang kendaraan. Raka menaruh sendoknya. Ada rasa iba yang mendesak dari dalam hatinya. Ia menatap kembali ke piringnya yang masih setengah penuh, lalu mengalihkan pandangannya ke arah anak kecil itu. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan anak itu. Orang-orang hanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Beberapa pengendara melaju kencang tanpa peduli, bahkan ada yang membunyikan klakson keras, membuat anak kecil itu semakin ciut. Tanpa berpikir panjang, Raka berdiri. Ia melangkah keluar dari warung, meninggalkan makanannya yang masih hangat di atas meja. Pemilik warung sempat bersuara, "Mas, nasinya belum habis, loh?" Tapi Raka hanya menoleh sambil tersenyum tipis. "Saya sebentar, Bu," jawabnya singkat. Ia bergegas menuju anak kecil itu. Begitu sampai, ia jongkok agar sejajar dengan tinggi sang anak. Senyum hangat ia pasang, berusaha membuat bocah itu merasa aman. "Kamu mau nyebrang, Dek?" tanya Raka lembut. Anak itu mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Ya, Kak, aku takut. Banyak mobil." Raka menepuk pundak kecil itu. "Tenang, ada aku. Ayo, pegang tanganku." Dengan penuh kehati-hatian, Raka menggenggam tangan mungil itu. Ia menunggu sejenak hingga arus kendaraan agak longgar, lalu melangkah mantap ke zebra cross. Tangannya terangkat tinggi memberi isyarat agar pengendara melambat. Beberapa mobil berhenti, dan Raka pun mengajak anak itu menyeberang dengan langkah cepat namun terukur. Sesampainya di seberang, anak itu menghela napas lega. Wajahnya yang tegang berubah menjadi ceria. Ia menatap Raka dengan mata berbinar. "Terima kasih, Kak," katanya riang. Raka tersenyum. "Hati-hati ya kalau jalan. Jangan nyebrang sendiri kalau ramai." Anak itu mengangguk, lalu melambaikan tangan sebelum berlari menuju seorang wanita yang tampaknya menunggu di trotoar. Wanita itu, mungkin ibunya, sempat menunduk memberi hormat pada Raka, seolah berterima kasih dari kejauhan. Raka kembali ke warung dengan hati ringan. Ia merasa ada kehangatan tersendiri ketika bisa menolong, meski hanya perkara sederhana. Saat kembali duduk, makanannya sudah agak dingin, tapi rasa kenyang yang ia dapatkan justru dari perasaan puas, bukan dari suapan nasi. Hari itu berlalu seperti biasa,
Namun kejadian kecil itu terus terngiang di benaknya. Malamnya, di kontrakan, Raka merenung. Ia teringat wajah ketakutan anak itu, lalu berubah bahagia setelah ditolong. Sesuatu dalam dirinya tersentuh dalam-dalam. Ia sadar, kadang hal-hal kecil yang kita lakukan bisa berdampak besar bagi orang lain. Kalau tadi aku tetap makan dan pura-pura tidak melihat, mungkin anak itu masih berdiri ketakutan. Atau bisa saja tertabrak. Gumamnya pelan. Ia menatap langit-langit kamar yang kusam. Tuhan, terima kasih sudah kasih aku kesempatan bantu orang lain, walau kecil. Esok harinya, kehidupan Raka berjalan seperti biasa lagi. Ia bekerja, tertawa bersama rekan kerjanya, dan menahan lelah saat mengangkat barang. Namun, tanpa ia sadari, peristiwa menolong anak kecil itu akan menjadi awal dari rangkaian kejadian besar yang mengubah jalan hidupnya. Seminggu kemudian, kejadian tak terduga terjadi. Saat Raka selesai bekerja dan hendak pulang, ia mendengar suara riuh di dekat jalan besar. Ia mendekat, ingin tahu apa yang terjadi. Ternyata, ada seorang anak kecil yang jatuh terdorong kerumunan orang. Tubuh mungil itu hampir terserempet motor jika tidak segera ditolong. Tanpa pikir panjang, Raka kembali berlari. Ia menolong anak itu, menariknya ke tempat aman. Dan betapa terkejutnya ia ketika melihat wajah anak tersebut. Itu adalah anak yang sama, yang dulu ia bantu menyeberang jalan. Kamu lagi? Raka terkejut. Anak itu terisak, namun segera tersenyum setelah mengenali wajah Raka. Kakak yang waktu itu bantu aku nyebrang. Dari kejauhan, seorang pria berjas rapi mendekat dengan langkah tergesa. Wajahnya panik, lalu lega ketika melihat anaknya selamat. Ia segera memeluk bocah itu erat-erat. Arka, kamu tidak apa-apa, nak? Bocah itu mengangguk sambil menunjuk ke arah Raka. Aku ditolong sama kakak ini lagi, ayah. Pria itu menoleh, menatap Raka dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Mas, terima kasih sudah menolong anak saya. Kalau tidak ada Mas, entah apa yang terjadi. Raka hanya tersenyum kaku, merasa tidak enak. Enggak apa-apa, Pak. Kebetulan saya ada di sini. Namun pria itu tidak melepaskan tatapan kagumnya. Boleh kita bicara sebentar? Saya ingin mengenal Mas lebih dekat. Raka sempat bingung. Ia hanya seorang pemuda biasa, pekerja toko. Tidak ada yang istimewa. Tapi tatapan pria itu sungguh tulus. Dan dari situlah, tanpa ia sangka, kehidupannya perlahan mulai berubah. Raka tidak pernah membayangkan kalau perbuatan kecilnya, menolong seorang anak menyeberang jalan, akan membawanya pada pertemuan yang mengubah hidupnya. Setelah menyelamatkan anak itu untuk kedua kalinya, ia berhadapan dengan sosok pria yang tidak sembarangan. Dari cara berpakaian, raut wajah, dan sikapnya, jelas pria itu bukan orang biasa. Nama saya Aditya Pratama, ucap pria itu dengan suara tenang tapi penuh wibawa. Dan ini anak saya, Arka. Raka mengangguk canggung, tangannya ia usap ke celana kerjanya yang penuh debu sebelum mengulurkan untuk berjabat. Saya Raka, Pak. Hanya orang biasa, kerja di toko bangunan dekat sini. Aditya menggenggam tangan Raka erat, matanya tajam namun hangat. Bagi saya, Mas Raka bukan orang biasa. 2 kali Anda sudah menyelamatkan anak saya. Itu lebih berarti daripada jabatan atau harta. Raka tersenyum kecil. Ia tak terbiasa menerima pujian sebesar itu. Kebetulan saja saya ada di dekat sini, Pak. Namun Aditya tidak berhenti di situ. Ia menepuk bahu Raka. Kalau tidak keberatan, ikut saya sebentar. Saya ingin mengucapkan terima kasih dengan layak. Mari kita bicara di tempat yang lebih nyaman. Raka sempat ragu. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Seharusnya ia pulang ke kontrakan untuk mandi dan istirahat. Tapi melihat tatapan tulus anak kecil bernama Arka yang masih menggenggam tangannya erat, ia merasa tidak tega menolak. Baiklah, Pak, jawabnya akhirnya. Sebuah mobil hitam mewah terparkir di tepi jalan. Raka hampir terperanjat saat menyadari bahwa itulah mobil milik Aditya.
Sopir yang mengenakan seragam rapi segera membukakan pintu. Raka sempat menolak masuk, merasa bajunya kotor, namun Aditya menenangkan. Tidak apa-apa. Mobil ini memang untuk dipakai, bukan untuk dipamerkan. Masuklah. Dengan kikuk, Raka duduk di kursi belakang, bersebelahan dengan Arka yang terus memandanginya dengan penuh kekaguman. Bocah itu tampak tidak bisa diam, mulutnya cerewet menceritakan kejadian hari itu. Ayah, Kak Raka itu kayak pahlawan. Waktu aku takut nyebrang, dia yang bantuin. Terus tadi aku hampir jatuh, dia lagi yang nolong. Ayah, Kak Raka hebat banget. Raka tersipu, sementara Aditya hanya tersenyum sambil mengelus kepala anaknya. Betul, Nak. Kak Raka memang orang baik. Kita harus berterima kasih padanya. Mobil melaju melewati jalanan kota, lalu berhenti di sebuah restoran elegan. Lampu kristal menggantung dari langit-langit, aroma masakan mahal langsung menyeruak begitu pintu dibuka. Raka semakin gugup. Ia bahkan tak berani menatap interior mewah itu terlalu lama. Ayo, Mas Raka, anggap saja rumah sendiri, ucap Aditya sambil berjalan di depan. Mereka duduk di meja khusus keluarga. Pelayan datang dengan sopan, menyodorkan daftar menu yang penuh hidangan asing dengan nama-nama yang sulit diucapkan. Raka hanya bisa melongo, tidak paham sama sekali. Pesankan yang terbaik untuk tamu kita, kata Aditya pada pelayan. Baik, Pak, jawab pelayan itu. Sambil menunggu makanan, Aditya menatap Raka dalam. Mas Raka, boleh saya tahu lebih banyak tentang Anda? Tinggal di mana, kerja di mana, dan seperti apa kehidupan sehari-hari? Pertanyaan itu membuat Raka menunduk malu. Saya cuma tinggal di kontrakan kecil, Pak. Orang tua di kampung. Saya kerja di toko bangunan, bantu angkat-angkat barang, gajinya pas buat hidup sehari-hari. Tidak ada yang istimewa. Aditya mengangguk pelan. Justru yang istimewa adalah hati Anda. Di dunia yang serba sibuk ini, jarang sekali ada orang mau berhenti makan hanya untuk menolong anak kecil menyeberang. Banyak orang mungkin berpikir, itu bukan urusanku. Tapi Anda tidak. Anda memilih bertindak. Raka terdiam. Hatinya hangat mendengar kata-kata itu, tapi ia tetap merasa kecil di hadapan pria berwibawa ini. Tak lama, makanan mewah tersaji. Daging steak dengan saus kental, pasta, sup krim, dan berbagai hidangan lain yang belum pernah Raka coba sebelumnya. Tangannya gemetar saat mengambil garpu. Arka terkekeh melihatnya. Kak Raka belum pernah makan ini ya? Tanya bocah itu polos. Raka mengangguk sambil tersenyum kikuk. Iya, biasanya makan sayur asem sama tempe goreng. Arka tertawa riang, lalu menyuap makanannya. Enak banget, Kak. Cobanya. Malam itu, percakapan mengalir begitu saja. Aditya banyak bertanya tentang kehidupan Raka, dan Raka menjawab dengan jujur apa adanya. Tidak ada yang ia sembunyikan. Justru karena kejujuran dan kesederhanaan itulah, Aditya semakin kagum. Selesai makan, mereka kembali ke mobil. Namun sebelum berpisah, Aditya berkata sesuatu yang mengejutkan Raka. Mas Raka, saya butuh orang seperti Anda di perusahaan saya. Jujur, berani, dan punya hati. Bagaimana kalau Anda bekerja dengan saya? Raka sontak terbelalak. Saya? Tapi, Pak, saya tidak punya pendidikan tinggi. Saya cuma lulusan SMA. Aditya tersenyum tipis. Pendidikan penting, tapi karakter jauh lebih penting. Saya bisa melatih kemampuan, tapi tidak bisa menanamkan hati yang tulus pada seseorang. Itu sudah bawaan. Dan saya melihat itu dalam diri Anda. Raka terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Pekerjaan di toko bangunan memang berat, tapi ia sudah terbiasa. Tawaran ini jelas kesempatan besar, tapi juga terasa asing, seolah bukan untuk orang sepertinya. Melihat kebingungannya, Aditya menepuk bahunya. Pikirkan dulu. Tidak perlu sekarang. Saya hanya ingin Anda tahu, pintu saya selalu terbuka. Malam itu, Raka pulang ke kontrakan dengan hati penuh gejolak. Ia terbaring di kasur tipis, menatap langit-langit yang retak.
Tawaran itu terus berputar di kepalanya. Bekerja dengan orang kaya seperti Pak Aditya? Apa aku sanggup? Aku ini siapa? Gumamnya. Namun di sisi lain, ia juga merasa ada dorongan kuat untuk mencoba. Tidak setiap hari orang kecil seperti dirinya mendapat kesempatan sebesar itu. Pikirannya kembali ke kejadian di warung makan tempo hari. Kalau saja aku tetap makan dan tidak menolong anak itu, mungkin aku tidak akan ada di posisi ini. Sungguh, kebaikan sekecil apapun memang bisa membawa jalan besar. Raka menarik napas panjang. Ia tahu, kehidupannya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Sejak malam pertemuan dengan Aditya dan Arka di restoran mewah itu, hidup Raka seperti berada di persimpangan jalan. Ia kembali bekerja di toko bangunan seperti biasa, namun pikirannya terus diliputi tawaran besar yang diberikan oleh Aditya. Di satu sisi, ia merasa dirinya tidak pantas. Tapi di sisi lain, kesempatan seperti itu tidak datang dua kali. Hari-hari berikutnya, Raka mendapati dirinya beberapa kali dijemput oleh sopir keluarga Aditya. Kadang hanya untuk makan siang bersama Arka, kadang diminta menemani anak itu bermain di taman. Awalnya Raka kikuk, tapi lama-lama ia merasa nyaman. Arka sangat menyukainya, bahkan sering merengek kepada ayahnya agar, "Kak Raka jangan jauh-jauh." Namun, semakin sering Raka terlihat bersama keluarga Aditya, semakin banyak pula bisik-bisik orang. Suatu sore, di toko bangunan tempatnya bekerja, beberapa rekan kerjanya mulai memperhatikan perubahan itu. Itu Raka ya? Kok kemarin gue lihat dia naik mobil mewah? Bisik seorang temannya. Ah, masa? Jangan-jangan dia jadi simpanan orang kaya? Sahut yang lain sambil tertawa mengejek. Raka yang mendengar hanya tersenyum hambar. Ia tidak mau ambil pusing, tapi ternyata gosip itu menyebar cepat. Beberapa pelanggan bahkan berbisik-bisik saat melihatnya, seolah-olah dirinya mendadak berubah status. Yang lebih menyakitkan, bos di toko itu mulai bersikap dingin. "Raka, kalau kamu sudah punya kerjaan baru sama orang kaya, bilang saja. Jangan main dua kaki. Saya nggak suka karyawan saya sibuk di luar." Raka terdiam. Ia tidak pernah berniat menutup-nutupi, tapi juga belum siap menjelaskan semuanya. "Maaf, Pak. Saya tetap kerja di sini. Soal orang kaya itu, saya hanya menolong anaknya, jadi kadang diminta main." Bosnya hanya mendengus. "Ya sudah, jangan sampai bikin kacau kerjaan di sini. Kalau tidak, lebih baik keluar." Hati Raka terasa sesak. Ia sudah lama bekerja di toko itu, meski gajinya kecil, tempat itu sudah seperti rumah kedua. Tapi sekarang, seolah-olah semua orang memandangnya berbeda. Kesalahpahaman semakin memuncak ketika suatu hari Aditya datang langsung ke toko untuk menemui Raka. Pria berwibawa itu masuk dengan pakaian rapi, mobil mewah terparkir di depan toko. Semua orang menoleh, bisik-bisik semakin keras. "Mas Raka," sapa Aditya hangat. "Bisa sebentar bicara?" Raka menelan ludah. Ia bisa merasakan tatapan menusuk dari teman-teman kerjanya. Dengan berat hati, ia keluar bersama Aditya. "Ada apa, Pak?" tanya Raka pelan. "Saya sudah pikirkan lagi. Tawaran saya masih berlaku. Saya ingin Anda bekerja dengan saya. Arka pun sudah menganggap Anda seperti kakak sendiri. Tolong, jangan kecewakan dia." Raka bingung harus menjawab apa. Tepat saat itu, bos toko keluar dengan wajah masam. "Pak, kalau Mas Raka mau kerja sama Bapak, silakan. Tapi saya tidak bisa biarkan karyawan saya main belakang begini. Mulai hari ini, Mas Raka berhenti saja dari sini." Raka terperangah. "Pak, tunggu. Saya tidak." Namun bosnya sudah berbalik masuk. Beberapa rekan kerjanya hanya memandang dengan tatapan sinis, sebagian bahkan tertawa kecil. Aditya menepuk bahu Raka. "Saya minta maaf, ini jadi rumit. Tapi mungkin ini waktunya Anda ambil keputusan baru. Percayalah, Anda tidak sendirian." Raka hanya bisa menunduk. Dalam satu hari, ia kehilangan pekerjaan. Malam itu, di kontrakan sempitnya, Raka termenung. Ia merasa hidupnya berputar terlalu cepat.
Dari pekerja toko yang sederhana, kini mendadak dekat dengan keluarga kaya, tapi justru dicurigai dan dijauhi orang. Benarkah ini jalan yang harus aku pilih? Atau aku terlalu cepat masuk ke dunia yang bukan milikku? Gumamnya. Telepon genggamnya berdering. Nomor tak dikenal. Raka ragu menjawab, tapi akhirnya ia angkat. Halo, ini Raka? Suara di seberang terdengar tegas. Iya, saya sendiri. Saya sekretaris Pak Aditya. Besok pagi, mohon datang ke kantor pusat beliau. Ada hal penting yang ingin dibicarakan. Raka terdiam. Kantor pusat? Ia bahkan belum pernah membayangkan masuk ke gedung-gedung tinggi di pusat kota. Baik, Bu. Besok saya datang, jawabnya akhirnya. Keesokan harinya, Raka datang dengan kemeja sederhana yang ia setrika sendiri semalaman. Ia merasa kecil saat berdiri di depan gedung tinggi menjulang dengan kaca berkilauan. Orang-orang bersetelan jas mondar-mandir, sementara dirinya hanya mengenakan kemeja murah dan celana kain lusuh. Namun begitu ia menyebut nama, resepsionis segera memanggil lift khusus untuknya. Dalam hati, Raka semakin gugup. Di lantai tertinggi, ia disambut sekretaris lalu diantar ke ruang kerja Aditya. Ruangan itu luas, dengan jendela kaca besar menampilkan panorama kota. Mas Raka, sapa Aditya sambil tersenyum. Terima kasih sudah datang. Mulai hari ini, saya ingin Anda resmi bergabung di perusahaan saya. Tidak usah khawatir soal posisi. Saya sudah siapkan tempat khusus. Raka menggeleng cepat. Pak, saya takut orang-orang salah paham. Saya tidak mau dibilang memanfaatkan kebaikan Bapak. Aditya menatapnya serius. Dengar, Mas Raka. Dunia ini penuh orang yang mencari keuntungan pribadi. Tapi justru itu alasan saya memilih Anda. Anda berbeda. Dan saya yakin suatu saat semua orang akan melihat itu. Raka menelan ludah. Kata-kata itu masuk ke dalam hatinya, tapi ia tahu tantangan di depan tidak mudah. Aku harus siap menghadapi omongan orang, pikirnya. Karena jelas, tidak semua akan senang melihat orang kecil sepertiku mendapat kesempatan besar. Di luar ruangan itu, beberapa staf perusahaan memang sudah berbisik-bisik. Ada yang heran, ada yang iri, ada pula yang terang-terangan meremehkan. Siapa dia? Pakaiannya saja seperti karyawan gudang. Jangan-jangan cuma cari muka sama Pak Aditya. Bisik-bisik itu sampai ke telinga Raka. Ia merasakan panas di wajahnya, tapi ia menggenggam kuat kedua tangannya. Aku tidak boleh mundur. Aku harus buktikan diriku. Dan itulah awal dari ujian besar yang akan ia hadapi. Hari-hari Raka di perusahaan Aditya tidak berjalan mulus. Meski ia mendapat kepercayaan langsung dari sang pemilik, banyak karyawan yang memandangnya sinis. Bagaimana mungkin seorang pemuda sederhana, tanpa gelar sarjana, bisa tiba-tiba masuk ke perusahaan besar dan bahkan mendapat akses langsung ke ruangan direktur? Raka sendiri tidak meminta semua itu. Ia hanya mengikuti alur yang sudah digariskan. Namun, dunia kerja penuh intrik. Setiap langkahnya diawasi, setiap kesalahannya dibesar-besarkan. Suatu pagi, saat ia baru masuk kantor, Raka mendengar beberapa karyawan bergumam di pantry. Orang itu cuma numpang nama besar Pak Aditya. Iya, lihat saja. Pasti sebentar lagi bikin masalah. Kasihan, Pak Aditya terlalu baik. Ditipu orang kecil begitu. Raka menelan ludah. Ia memilih diam, menuang kopi ke cangkirnya, lalu pergi tanpa menanggapi. Namun hatinya panas. Sore itu, Aditya memanggilnya ke ruangan. Mas Raka, saya ingin Anda menemani Arka besok. Ada acara sekolah di luar kota. Saya tidak bisa hadir, jadi tolong dampingi dia. Raka terkejut. Saya, Pak? Apa tidak ada orang lain? Saya percaya hanya pada Anda, jawab Aditya mantap. Raka mengangguk pelan. Baik, Pak. Saya akan jaga Arka. Keesokan harinya, Raka menemani Arka mengikuti acara perkemahan sekolah di sebuah taman wisata alam. Anak-anak riang gembira, guru-guru sibuk mengawasi. Raka tidak jauh dari Arka, sesekali membantu jika bocah itu kesulitan. Namun,
Tak disangka, sebuah insiden terjadi. Saat bermain di dekat sungai buatan, Arka terpeleset. Tubuh kecilnya tergelincir ke air deras. Guru-guru panik, anak-anak menjerit. Tanpa pikir panjang, Raka melompat ke sungai. Air dingin menghantam tubuhnya, arus cukup kuat menyeret. Tapi ia terus berenang, matanya fokus pada Arka yang berteriak minta tolong. "Bertahan, Arka, kakak datang." Dengan segenap tenaga, ia berhasil meraih tubuh mungil itu. Air menghantam wajah, napas tersengal, tapi ia peluk erat bocah itu di dadanya. Raka berusaha berenang ke tepi, namun arus makin deras. Guru-guru berlari mencari pertolongan. Beberapa orang tua yang ikut acara ikut panik. Namun akhirnya, dengan susah payah, Raka berhasil menepi, menyeret tubuh basah Arka ke daratan. Anak itu menangis keras, namun selamat. Guru-guru segera memeluknya. Raka tergeletak di tanah, kehabisan napas, tubuhnya penuh luka lecet. Tapi ia tersenyum lega melihat Arka selamat. "Kak, terima kasih," ucap Arka dengan suara parau. Kejadian itu menjadi buah bibir. Ada yang memuji keberanian Raka, tapi ada pula yang memelintir cerita. Kenapa anak direktur bisa sampai jatuh ke sungai? Siapa yang bertanggung jawab? Bukankah Raka yang disuruh menjaga? Gosip itu kembali menyudutkan Raka. Meski ia rela nyawanya terancam demi menyelamatkan Arka, banyak yang justru menuding ia lalai. Saat kembali ke kantor, beberapa staf berbisik di lorong. Katanya sih dia sengaja biar bisa jadi pahlawan. Iya, biar makin dekat sama Pak Aditya. Raka hanya bisa menunduk. Hatinya perih, tapi ia tidak ingin membela diri dengan mulut. Ia yakin waktu akan membuktikan segalanya. Malam itu, Aditya datang ke kontrakan Raka. Ia membawa Arka yang sudah lebih tenang. "Mas Raka," ujar Aditya dengan mata berkaca-kaca, "saya dengar semua kejadian hari ini. Saya tahu banyak yang menuding Anda lalai. Tapi saya tidak percaya itu. Justru saya berutang nyawa anak saya pada Anda." Raka menggeleng lemah. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Pak." Aditya meraih tangannya erat. "Anda sudah lebih dari sekadar pegawai bagi saya. Anda keluarga." Kata-kata itu membuat dada Raka bergetar. Ia tidak pernah membayangkan seorang pria sebesar Aditya akan menganggapnya keluarga. Namun, Raka tahu, ujian ini belum berakhir. Dunia tidak selalu adil. Banyak yang tidak akan berhenti mencoba menjatuhkannya. Dugaan itu benar. Beberapa minggu kemudian, sebuah fitnah besar muncul. Ada laporan keuangan perusahaan yang janggal, dan entah bagaimana, nama Raka terseret. "Dia baru masuk tapi sudah berani main uang," ucap salah satu staf dengan nada tajam. Raka kaget saat dipanggil ke ruang rapat. Di hadapan para manajer, ia dituding terlibat dalam pencairan dana fiktif. Bukti-bukti di layar seakan mengarah padanya. "Saya tidak pernah menyentuh hal-hal itu," bela Raka. "Saya bahkan tidak mengerti sistem keuangan perusahaan." Namun, sebagian manajer tidak percaya. Fakta sudah jelas. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Raka hampir putus asa. Ia bisa saja kabur, menyerah pada keadaan. Tapi ia ingat wajah Arka, ingat kepercayaan Aditya. "Aku harus bertahan. Aku tidak boleh menyerah pada fitnah," tekadnya. Aditya yang duduk di ujung meja akhirnya angkat bicara. Suaranya tegas, penuh wibawa. "Saya yang membawa Raka ke sini. Kalau ada yang berani menuduhnya tanpa bukti kuat, artinya kalian meragukan penilaian saya. Dan saya tidak akan biarkan itu." Ruang rapat hening. Para manajer menunduk. Raka menoleh, matanya berkaca-kaca. Untuk kesekian kali, ia merasakan arti pengorbanan dan kepercayaan. Namun ia tahu, semua ini belum selesai. Masih ada bayangan besar yang menunggu di depan, dan mungkin, pengorbanan yang lebih besar lagi harus ia lakukan. Suasana malam itu berbeda dari biasanya. Kota yang biasanya riuh dengan suara klakson, tawa orang-orang nongkrong, dan hiruk-pikuk kehidupan, tiba-tiba terasa lebih tenang. Seolah ada ruang kosong yang ditinggalkan.
Ruang kosong itu adalah ruang yang dulunya dipenuhi oleh keberadaan Bima. Warung makan sederhana di sudut jalan, tempat di mana semua cerita ini bermula, kini menjadi semacam monumen kecil bagi kenangan. Meja tempat Bima sering duduk masih ada. Kursi kayu yang kadang berderit ketika ia duduk, tetap sama. Bahkan sendok dan garpu yang dulu ia gunakan masih ada di sana. Hanya saja, sosoknya tak lagi hadir. Rina masih sering datang ke warung itu. Bukan untuk makan, melainkan untuk mengenang. Setiap kali ia duduk, matanya selalu tertuju pada kursi kosong di pojok. Tempat Bima dulu sering berhenti makan hanya untuk menolong orang lain. Kenapa semua terasa begitu cepat? Gumamnya sambil menatap nasi goreng yang kini hanya setengah termakan. Ia ingat betul hari terakhir bersama Bima. Malam itu Bima masih tersenyum, meski wajahnya tampak lelah. Senyuman itu kini seolah menempel di kepalanya, menolak pergi. Rina sering merasa seakan Bima masih ada. Kadang, ketika angin malam bertiup pelan, ia merasa mendengar suara tawa Bima yang khas. Kadang, ketika menyeberang jalan, ia hampir bisa merasakan tangan Bima yang dulu selalu siap menolong. "Seandainya aku bisa bilang sekali lagi, terima kasih," bisiknya lirih. Anak kecil yang pernah ditolong Bima saat menyeberang jalan kini semakin sering terlihat di sekitar warung. Namanya Dimas. Setiap kali ia melewati jalan itu, ia selalu menoleh ke arah warung, berharap bisa melihat kakak yang dulu menyelamatkannya. Ibunya pernah bercerita bahwa jika bukan karena Bima, mungkin Dimas sudah tak ada lagi di dunia ini. "Bu, kakak itu pahlawan, ya?" tanya Dimas suatu malam. Ibunya hanya mengangguk sambil menahan tangis. "Iya, nak. Kakak itu pahlawan." Sejak saat itu, Dimas selalu ingin belajar menolong orang lain. Setiap kali ia melihat orang tua kesulitan menyeberang, ia berusaha membantu. Meskipun masih kecil, ia seakan mewarisi secuil kebaikan yang pernah ditanamkan Bima. Arman, sahabat dekat Bima, menjadi orang yang paling terpukul. Malam itu, ia berdiri lama di depan rumah Bima yang sudah sepi. Rumah sederhana dengan pagar kayu itu kini tak lagi ramai dengan candaan. Arman teringat janji mereka. "Kita sama-sama berjuang, men. Kalau aku jatuh, kau harus lanjutkan. Kalau kau jatuh, aku yang lanjut." Kata-kata itu terus terngiang di telinga Arman. Sejak saat itu, Arman bertekad untuk meneruskan jejak kebaikan Bima. Ia mulai lebih banyak meluangkan waktu membantu orang-orang di sekitar. Dari hal kecil, seperti membantu tetangga memperbaiki motor, sampai hal besar, seperti ikut program sosial untuk anak-anak yatim. Namun, setiap kali ia melakukannya, ia selalu teringat pada wajah Bima yang tersenyum lebar. Tak ada yang menyangka, seorang pemuda sederhana seperti Bima mampu meninggalkan jejak begitu dalam. Ia bukan pejabat, bukan orang kaya, bahkan pekerjaannya pun biasa saja. Namun, setiap orang yang pernah disentuh oleh kebaikannya merasa kehilangan yang begitu besar. Di warung makan itu, pemilik warung akhirnya memasang foto Bima di dinding. Foto sederhana, Bima sedang tersenyum sambil memegang piring nasi goreng. Di bawah foto itu, tertulis kalimat, "Hidup bukan tentang seberapa banyak kita makan atau memiliki, tapi seberapa sering kita berhenti untuk menolong orang lain." Setiap orang yang melihat tulisan itu terdiam sejenak. Ada yang tersenyum, ada yang meneteskan air mata, tapi semuanya sepakat bahwa Bima telah mengajarkan arti hidup yang sesungguhnya. Malam semakin larut. Rina, Arman, dan Dimas kebetulan bertemu di warung itu. Mereka duduk bertiga, saling diam, hanya ditemani cahaya lampu jalan yang redup. "Aku masih sering merasa dia akan datang," kata Rina pelan. Arman menghela napas. "Dia memang gak akan datang lagi, Rin. Tapi jejaknya ada di sini." Ia menepuk dadanya. Dimas yang masih kecil menatap mereka dengan mata polos. "Kalau gitu, aku mau jadi kayak Kak Bima. Supaya Kak Bima gak hilang beneran." Rina menahan air mata, Arman pun terdiam. Kata-kata sederhana itu seolah menutup luka yang selama ini terbuka. Bima memang sudah tiada, tapi kebaikannya terus hidup. Hidup di hati orang-orang yang pernah ia tolong,
hidup di dalam setiap aksi kecil yang dilakukan untuk sesama. Dan malam itu, di antara sunyi dan cahaya lampu kota, mereka bertiga sadar satu hal. Bima tidak pernah benar-benar pergi. Cerita selesai.